Pertama-tama, kita pelajari terlebih dahulu desainnya. Oke, kita lihat lebih detail. Bagian atasnya berwarna ungu dengan sedikit warna pink di bagian depan dengan berhias renda emas. Lalu bagian roknya juga berwarna ungu dengan dekoratif bunga-bunga emas. Lalu bagian depannya ini sebenarnya berwarna pink muda ya, tapi tidak terlalu kelihatan dengan berlapis stile. Lalu untuk lengannya ini sebenarnya transparan ya, cuman di sini tidak terlalu kelihatan. Nanti kita akan bikin lengannya ini transparan juga, seperti ini. Tambah dekorasi bunga di bagian lengannya, seperti di bagian dadanya juga. Kita lihat bagian belakangnya. Ups, copot. Kita betulkan dulu. Seperti pada umumnya ya, biasanya memang bagian belakang ini dibikin polos. Nanti kita akan berikan dekorasi juga. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk membuat gaun Barbie seperti ini? Pertama-tama kita ukur panjang petticoatnya dari atas hingga ujung bawah untuk menentukan panjang gaunnya. Lalu kita ukur keliling ring paling bawah untuk menentukan lebar roknya. Untuk roknya saya menggunakan pola lingkaran penuh, jadi tidak perlu membuat pola, cukup dilipat seperti pada gambar dan diukur sesuai dengan kebutuhan. Saya membuatnya beberapa bagian karena nantinya akan dikerut. Hasilnya seperti ini. Bila kita buka, ini adalah setengah lingkaran. Demikian juga dengan warna ungunya. Saya menggunakan dua kain, yaitu ungu dan tile emas, yang nantinya akan ditumpuk menjadi satu. Ini selera masing-masing ya, tidak harus dua kain seperti saya. Dimulai dengan menggabungkan semua bagian emasnya, dijahit pada sisi bagusnya, digunting mendekati jahitannya, kemudian dibalik, dan dijahit. Ini adalah bahan untuk ujung bawahnya. Sekarang kita akan gunting terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Ini yang nanti akan kita jahit ke bagian emasnya.
Setelah semua bagian emasnya tersambung, renda yang sudah dipotong-potong tadi kita jahit ke bagian emasnya. Berikutnya, kita akan membuat bagian bannya. Kita ukur lebih kurang 5-6 cm dari pinggang ke bawah. Kemudian dijiplak pada kain keras. Kain keras tersebut kita setrika pada kain ungu, lalu masing-masing potongan dijiplak pada kain emas dan dijahit. Ini adalah bahan yang sudah kita jahit semuanya. Kemudian kita ukur panjangnya, karena ini akan menentukan seberapa panjang kerutan yang akan kita butuhkan nantinya. Berikutnya, kita akan membuat kerutan baik pada kain emas maupun pada kain ungunya. Kita setting dulu mesin jahitnya. Sengaja saya membuat serutan dengan metode manual karena ini disesuaikan dengan kebutuhan panjang yang telah kita ukur pada ban sebelumnya. Semua bagian kita serut. Selanjutnya bagian ungu dan emasnya kita tumpuk dan disatukan dengan bannya. Berikutnya adalah finishing. Dan bagian ungu emasnya telah selesai. Selanjutnya adalah bagian pink. Saya menggunakan pola lingkaran seperti pada gambar. Demikian pula dengan bagian putihnya. Saya membuatnya dari bagian pink yang telah dipotong, kemudian membuatnya menjadi beberapa bagian karena nantinya bagian putih ini akan dikerut. Ini adalah sepatu khusus untuk membuat keliman. Dimulai dengan membuat keliman pada bagian pinknya. Hasilnya seperti ini. Lalu sepatu diganti dengan straight stitch foot. Sepatu ini digunakan untuk menjahit lurus, bahan-bahan tipis, halus, tujuannya agar tidak licin. Semua bagian putihnya disambung. Kemudian bagian atasnya dijahit untuk membuat kerutan. Jangan lupa untuk mengubah setting mesin jahit terlebih dahulu. Berikutnya kita akan mulai membuat kerutan. Ujungnya disatukan. Tandai bagian tengahnya.
lalu mulai mengkerutnya. Tandai juga bagian tengah pinknya. Lalu bagian tengah pink dan putihnya kita satukan. Bagian ujungnya juga disatukan. Lalu ditata agar semua kerutan rata di semua bagian. Dan dijahit. Selanjutnya membuat ban. Untuk bagian depan roknya dibuat dari pola bagian depan bajunya. Lalu dibuat garis 7-8 cm dari pinggang ke bawah. Untuk ban belakangnya dibuat dari pola baju bagian belakang. Diukur lebih kurang sepanjang 12 cm. Lalu dari bagian tengahnya sekitar 3-4 cm untuk bukaan di belakang. Berikutnya membuat loop untuk bukaan di bagian belakang roknya. Panjangnya disesuaikan dengan panjang bukaan rok pada bagian belakang. Lalu tali dililit pada jarum seperti ini. Dilakukan semuanya pada semua jarumnya. Hasilnya seperti ini. Lalu dijahit dengan kerapatan jahitan yang paling kecil agar tali tidak mudah lepas. Bila perlu dijahit ulang agar semakin kuat. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah ban yang telah dijahit. Kemudian kita pasang rok pada bannya. Dijahit.
Hasilnya seperti ini. Berikutnya bagian loopnya dipasang. Hasilnya seperti ini. Berikutnya bannya dirapikan. Ini adalah bagian loop. Untuk menjahitnya digeser lebih kurang 2 mili agar lapisan kain putihnya tidak kelihatan. Mulai dari sini dijahit mengeliling hingga berhenti di sini. Dirapikan dulu sisa jahitannya. Gunting seperti ini pada bagian lengkungnya. Lalu dibalik. Kain lebihnya dilipat ke dalam. Dan dijahit. Hasilnya seperti ini. Semua bagian roknya telah kita jahit. Sekarang saatnya kita pasang ke manekin. Ini adalah bukaan di belakang dengan menggunakan loop. Lalu dirapikan. Ini adalah hasil rok pinknya. Sengaja hanya dibuat setengah bagian depan saja. Berikutnya dipasang bagian ungu emasnya.
Jadilah rok Rapunzelnya. Kali ini hanya dibahas bagian roknya saja. Untuk bagian atasnya akan dibahas di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton.